Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 SDIT Assalam. Pada hari ini kita akan belajar mengenai seni budaya dan prakarya, mengenai tari kreasi daerah. Sebelum kita belajar mengenai tari kreasi daerah, marilah kita berdoa dulu dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Nah, macam tari Indonesia. Indonesia itu dibagi menjadi dua macam tari berdasarkan penggarapannya, yaitu yang pertama ada tari tradisional, yaitu tari yang lahir, tumbuh, dan berkembang di masyarakat, kemudian diwariskan turun-temurun. Kemudian yang kedua adalah tari kreasi, yaitu tari yang terbentuk setelah mengalami inovasi maupun dikreasikan baik menurut tradisi maupun tidak. Nah, tari tradisional sendiri juga dibagi lagi menjadi dua jenis tari, yaitu ada tari klasik, yaitu tari yang tidak berubah dari pertama dibuat sampai sekarang itu masih sama. Itu seperti contohnya yaitu tari serumpi Yogyakarta. Kemudian ada tari rakyat, yaitu tari yang berkembang atau yang dipertunjukkan di antara masyarakat, contohnya adalah reok Ponorogo dan lain-lain. Kemudian untuk tari kreasi sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu tari kreasi daerah yang dia berdasarkan tarian khas daerah, kemudian ada tari kreasi modern. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai tari kreasi daerah. Tari kreasi daerah yaitu jenis tari tradisional yang telah mengalami inovasi dan dikembangkan baik pada gerakan, alat pengiring, maupun properti. Jadi, merupakan inovasi atau pengembangan dari tradisional agar tidak ketinggalan zaman. Jadi, disesuaikan dengan pakaiannya, propertinya, dengan perkembangan zaman kita. Selanjutnya adalah contoh tari kreasi daerah. Ada tari merak yang berasal dari Jawa Barat, kemudian ada tari kancet papata yang berasal dari Kalimantan Timur, kemudian ada tari saudati yang berasal dari Aceh, kemudian tari jaipong yang berasal dari Jawa Barat, tari kecak yang berasal dari Bali, dan tari payung yang berasal dari Sumatera Barat. Itu adalah beberapa contoh tari kreasi daerah. Selanjutnya, berikut beberapa unsur tari yang pertama ada gerakan tari, yaitu tarian wajib terdapat unsur gerakan tubuh yang dinamis, ritmis, serta estetis. Yang kedua, musik pengiring. Musik irama berfungsi sebagai pengiring gerakan penari. Yang ketiga ada rasa, yaitu perasaan yang harus disampaikan dalam seni tari. Perasaan tersebut bisa disampaikan melalui pesan dalam gerakan maupun ekspresi penari. Yang keempat ada tata rias dan kostum. Unsur ini mendukung terbentuknya suasana pada tarian. Kemudian yang kelima adalah pola lantai, yaitu sebuah garis atau pola yang dibentuk secara sebagai cara bagi penari dalam berpindah, bergerak, maupun bergeser ke posisi untuk penguasaan panggung. Yang keenam adalah properti. Properti tari merupakan benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk mendukung ungkapan suatu gerakan. Yang ketujuh adalah tata panggung, penataan dari sebuah panggung pertunjukan atau pementasan tari. Selanjutnya kita akan bahas salah satu jenis tari kreasi daerah, yaitu tari merak. Tari merak berasal dari Jawa Barat. Tarian ini sering digunakan pada acara pernikahan. Tari ini menggunakan gerakan yang disesuaikan dengan gerakan pada burung merak. Selanjutnya ada properti tari merak. Properti tari merak itu misalnya ada mahkota atau siger. Kemudian ada garuda mungkur, ada sesuping, apok, baju atas, sayap, sabuk, campur, kilat bahu, gelang, dan rok. Selanjutnya ada gerak tari merak. Pertama ada gerakan kepala, itu terdiri atas galier, dan gerak gilek. Selanjutnya gerakan tangan itu terdiri atas gerakan ukel, gerakan selut, gerakan tepak bahu, gerakan capang, gerakan nyawang, dan gerakan lontang kanan dan lontang kiri. Terakhir yaitu gerakan kaki, itu terdiri atas duduk deku, seser, dan sirik.
Nah, itu berapa gerakan tari merak. Nah, berikut adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, sebutkan 2 macam tari di Indonesia. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan tari kreasi daerah. Yang ketiga, sebutkan 3 contoh tari kreasi daerah beserta asalnya. Yang keempat, sebutkan 3 properti pada tari merak. Nah, berikut. Silakan dikerjakan di buku tulis kalian, jangan lupa untuk ditulis soalnya. Nah, sekian dari saya, banyak salahnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.